Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki iku bab fil mubadarati ing dalam nerangake age-age ilal khairati maring nglakoni pira-pira kebagusan. Wasiman lan gegere wong tawajaha kang madhep sapa man li khairi maring kebagusan. Alal ikbali ing atase madhep alaihi ing atase khair bil jadi kelawan nemen-nemeni min ghairi taraddudin saking tanpa mamang. Wa an Jabir radhiyallahu an dan saking Jabir radhiyallahu an kala ngendika sapa Jabir. Kala ngucap sapa rajulun wong lanang lin nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumah Uhud ing dalem dinane perang Uhud. Araita ai ahbirni ngabarno sapa sira ni ing ingsun ing kutil tu lamun dipateni sapa ingsun fisabilillah fa aina mongko ing dalem endi ana utawi ingsun. Kala dawuh sapa nabi fil jannati ing dalem surga. Fa alqa mongko nibaake sapa rajul tamaratin ing kurma kuna kang ana apa tamarot fi yadihi ing dalem tangane rajul. Sumakotala nuli perangan sapa rajul hatta kutila sehingga sampai dipateni sapa rajul. Muttafaqun alaih. Arti dari hadis ini adalah dari Jabir radhiyallahu an berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad ketika waktu perang Uhud, tahukah engkau jika aku terbunuh dalam peperangan ini, maka di manakah aku berada? Rasulullah menjawab, di surga. Kemudian lelaki itu melemparkan kurma yang ada di tangannya. Dia berperang dan hingga terbunuh. Muttafaqun alaih. Pelajaran dari hadis ini adalah nomor 1, seruan untuk langsung segera melaksanakan perbuatan kebaikan. Islam memerintahkan pemeluknya untuk bersegera melakukan kebaikan karena ia akan memberikan rasa aman dan membuat hati tenang dan damai. Dalam suatu ayat disebutkan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Selain itu ayat yang lain, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 148. Rasulullah seringkali mengingatkan umatnya agar tidak menyia-nyiakan waktu luang yang seringkali tidak banyak disadari bahwa waktu sangat berharga. Kekosongan yang tidak diisi kebaikan akan terisi oleh keburukan dan kesempatan yang tidak diambil akan segera lepas dari tangan. Allah memberi petunjuk agar setiap kita setelah selesai melakukan suatu aktivitas, maka waktu yang kosong hendaknya diisi dengan aktivitas lain yang bermanfaat dalam kebaikan. Seperti dalam ayat Al-Quran, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Surat Al-Insyirah ayat 7. Kemajuan dan kemunduran seseorang dan bahkan sebuah bangsa sangat tergantung pada kesiapan mereka dalam menyegerakan pekerjaan dan aktivitas produktifnya. Semakin lamban mereka menyelesaikan masalah-masalahnya, akan semakin lambat pula majunya. Semakin cepat mereka menyelesaikan perbuatannya, maka kemajuan akan segera di depan mata. Pekerjaan yang bisa dilakukan di pagi hari tidak selayaknya ditunda hingga sore hari, dan yang bisa dituntaskan di siang hari diselesaikan di malam hari. Lakukan aktivitas hari ini dengan sebaik-baiknya karena kita ditentukan oleh hasil kerja kita di hari ini. Seperti dalam suatu hadis, barang siapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaannya, maka tidak akan dipercepat hartanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mereka yang tidak memiliki aktivitas hanya akan menjadi penebar isu dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ketahuilah bahwa saat paling berbahaya bagi akal manusia adalah saat dia dalam kekosongan. Dan kekosongan yang dibiarkan berlanjut akan membuat seseorang terjerat dalam kesedihan yang berkepanjangan. Karena sesungguhnya waktu kosong adalah seperti pencuri yang cerdik dan tidak jujur. Maka isilah aktivitas dengan kerja keras, kerja cepat, dan kerja ikhlas agar waktu kita berlimpah, berkah, dan rahmat. Kuburlah waktu kosong dengan kesibukan yang berkesinambungan atau istiqomah. Jika Anda tidak bersegera, maka bersiap-siaplah untuk binasa. Pelajaran yang nomor 2, orang yang terbunuh ketika menegakkan agama Allah akan masuk surga.
Dalam agama Islam ada istilah yang dikenal dengan nama mati syahid. Istilah itu menggambarkan keadaan seseorang yang mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebut ada 3 jenis mati syahid. Yang pertama yaitu adalah mati syahid di dunia saja, namun tidak di akhirat, yaitu seseorang yang mati di medan perang dan tujuan mengikuti peperangan adalah untuk mendapatkan harta atau kekayaan duniawi, bukan untuk menegakkan agama Allah. Yang nomor 2 adalah mati syahid yang tidak dihitung di dunia, tetapi di akhirat saja. Keadaan ini dicontohkan dengan mati karena tenggelam, tertiban benda yang rubuh, dan mati karena kecelakaan. Selain itu masih mati syahid yang tidak terhitung di dunia tetapi di akhirat juga termasuk adalah jenazah yang meninggal karena penyakit di perut, terbakar, meninggal karena melahirkan, meninggal berada jauh dari tempat tinggal, dan karena semacam penyakit paru-paru. Yang terakhir adalah mati syahid di dunia maupun di akhirat. Artinya orang yang melakukan ini adalah mati di medan perang dengan niat bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, dianjurkan untuk menanyakan hal-hal yang belum kita mengerti. Manusia memanglah tidak ada yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki oleh manusia memang seringkali mengakibatkan mereka untuk haus akan pengetahuan. Dari hal tersebutlah muncullah rasa ingin tahu dan selalu bertanya kepada orang yang lebih tinggi ilmunya agar mengerti suatu hal yang tidak ia mengerti. Bertanya tentang suatu hal yang tidak dimengerti kepada orang yang lebih paham itu baik. Bahkan dalam Al-Quran pun menyebutkan bahwasanya bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan bila kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.